Di desa Ngadirejo, jalan setapak di tengah sawah itu terlihat sederhana. Hanya tanah sempit yang membelah hamparan padi. Tidak ada lampu, tidak ada pagar, tidak ada penanda siang hari. Anak-anak berlari di sana. Petani lewat sambil memanggul hasil panen. Burung-burung hinggap di pematang. Namun malam hari jalan itu menjadi tempat yang berbeda. Kabut turun tanpa suara. Angin berhenti bergerak dan suara serangga hilang satu persatu. Seolah-olah sesuatu sedang memastikan tidak ada yang bisa menjadi saksi. Warga desa tidak pernah menjelaskan panjang lebar. Mereka hanya selalu mengingatkan, kalau kamu dengar langkah di belakangmu, jangan pernah menoleh, karena yang mengikuti tidak selalu ingin kamu melihatnya, tapi selalu ingin kamu sadar. Denny pulang lebih larut dari biasanya. Jam di ponselnya menunjukkan ke 22,17. Langit gelap tanpa bintang. Awan menutup semuanya. Ia berdiri di ujung jalan sawah itu. Sejenak ragu, namun akhirnya melangkah juga. Langkah pertama, tanah terasa lembab, sedikit lengket, seperti baru saja disiram sesuatu. Langkah kedua, angin berhenti, benar-benar berhenti. Tidak ada satu helai daun pun yang bergerak. Denny berhenti sebentar, mendengarkan. Tidak ada apapun. Bahkan napasnya sendiri terasa terlalu keras. Ia melanjutkan. Senter ponselnya menyinari jalan sempit di depannya. Namun cahaya itu seperti ditelan kabut. Tidak pernah benar-benar sampai jauh. Seperti ada batas tak terlihat yang menahan cahaya itu agar tidak pergi terlalu jauh dari dirinya. Kresek, langkah kaki Dini terdengar jelas. Kresek, kresek, irama yang stabil. Namun beberapa menit kemudian ia mulai merasa sesuatu yang aneh. Langkahnya terasa tidak sendirian. Awalnya samar seperti gema kecil. Kresek, kresek, kresek. Denny berhenti, sunyi. Ia menoleh sedikit hanya dengan mata, tanpa memutar kepala. Tidak ada apa-apa, hanya kabut. Ia menarik napas panjang. Cuma suara tanah, gumamnya. Namun saat ia berjalan lagi, suara itu kembali. Dan kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih tepat. Seperti sesuatu sedang belajar mengikuti ritme langkahnya. Kresek, 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 kresek. Selalu ada satu langkah tambahan. Tidak pernah bersamaan. Selalu sedikit terlambat. Seperti bayangan yang tidak sinkron. Denny mencoba mengubah ritme langkahnya. Cepat, lambat, berhenti, mendadak. Namun suara itu selalu menyesuaikan. Selalu mengikuti dengan jarak yang sama, dengan keterlambatan yang sama, dan semakin lama semakin dekat. Jarak itu tidak lagi terasa jauh, bukan lagi beberapa langkah, tapi satu langkah, hanya satu. Kabut mulai naik dari permukaan sawah, perlahan menelan jalan, menelan kaki Dini, menelan cahaya senter. Ia sekarang berjalan dalam dunia yang sempit. Hanya beberapa meter di depannya yang terlihat. Sisanya
Sisanya kosong. Namun anehnya, ia mulai merasa sesuatu dari arah lain. Bukan hanya belakang, tapi kiri, kanan, kanan. Seperti ada banyak hal yang berdiri di luar jangkauan pandangnya, menghadap ke arahnya, diam, menunggu. Lalu itu terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Napas dingin, lembab, tepat di tengkuknya, pelan, masuk, keluar, masuk, keluar. Denny membeku, seluruh tubuhnya langsung dingin. Ia bisa merasakannya dengan jelas. Seseorang atau sesuatu berdiri tepat di belakangnya, begitu dekat hingga napasnya menyentuh kulit. Namun anehnya, tidak ada suara langkah saat itu mendekat, seolah-olah itu sudah ada di sana sejak tadi. Hanya baru sekarang cukup dekat untuk dirasakan. Dan suara itu muncul tidak dari depan, tidak dari belakang, tapi dari dalam ruang yang sama dengannya, tipis, datar, namun jelas. Denny menutup mata. Itu suaranya sendiri, tanpa perbedaan, tanpa cacat. Dan capek ya? Capek ya? Kenapa? Jalan terus. Nada suaranya terlalu normal, terlalu tenang. Seperti seseorang yang benar-benar mengenalnya. Dan itu yang membuatnya semakin menakutkan. Karena tidak ada orang lain di sana. Tidak mungkin ada. Suara itu semakin dekat, semakin sering, semakin sabar. Sabar. Dan nengok sedikit aja, cuma sebentar. Biar tahu siapa aku. Denny menggigit bibirnya. Ia tahu itu jebakan. Namun tubuhnya mulai terasa berat, seperti pikirannya perlahan diambil alih. Rasa takut berubah menjadi rasa penasaran. Rasa penasaran berubah menjadi dorongan. Dan dorongan itu terus menekan dari dalam. Denny tidak kuat lagi. Dalam satu gerakan cepat, ia menoleh. Dan di detik itu, dunia berubah. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya, terlalu dekat, tidak ada jarak. Wajahnya adalah wajah Denny, persis, namun tidak hidup. Matanya terlalu hitam, tidak ada putih, tidak ada refleksi. Dan senyumnya terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Seperti seseorang yang belajar tersenyum dari ingatan yang rusak. Kepalanya sedikit miring dan matanya tidak berkedip sama sekali. Sosok itu membuka mulut dan kali ini yang keluar bukan suara, melainkan napas dalam, panjang. Dan saat napas itu keluar, Denny merasakan sesuatu di dalam dirinya ditarik. Bukan tubuhnya, bukan pikirannya, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti identitas, seperti dirinya. Ia ingin mundur, namun tubuhnya tidak merespon. Sosok itu melangkah maju dan mereka berdiri di tempat yang sama dalam satu kedipan. Semuanya gelap, tidak ada suara. Ada suara, tidak ada rasa, tidak ada waktu, hanya kosong.
Keesokan pagi, Denny pulang. Wajahnya normal, suaranya normal, semuanya normal. Normal. Ibunya tidak curiga, tetangganya tidak curiga. Namun, ada satu hal kecil yang tidak disadari siapapun. Setiap kali Dini berjalan, langkahnya selalu sedikit terlambat, seperti tubuh dan bayangannya tidak sinkron. Dan setiap malam, jalan setapak itu tidak pernah benar-benar sepi lagi. Karena sekarang selalu ada dua langkah. Yang satu milik orang yang lewat dan yang satu lagi menunggu untuk disadari. Dan kadang jika malam terlalu sunyi, akan terdengar suara pelan dan dengan nada yang sangat familiar, namun tidak pernah benar.